Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya NJA. Mari kita belajar untuk membuat form dan form validasi menggunakan kode Igniter dalam web programming. Nah, langkahnya apa aja? Ini ada 8 langkah ya. Pertama, kita menghilangkan index.php pada file config.php yang ada di folder config di dalam application. Kemudian, langkah selanjutnya kita adalah setting base URL yang ada pada file config.php dan autoload.php. Selanjutnya membuat file .htaccess tanpa ekstensi file. Ini gunanya untuk konfigurasi ya. Kemudian membuat library form validation karena kita akan membuat form validasi ya pada file autoload.php. Kemudian kita membuat controllernya. Nah, di sini saya menamakan dengan data.php. Kemudian membuat file view bernama input.php. Ini merupakan form inputan. Kemudian membuat file view bernama hasil. Ini adalah form hasilnya. Kemudian terakhir adalah setting default controllernya menjadi data. Ini adalah nama file controllernya ya, tadi data.php. Pada file routes.php. Nah, pertama, kita menghilangkan index pada file config.php. Kita buka file config-nya. Berada di folder config ya. Bernama config.php. Nah, di sini ada config index page sama dengan index.php. Ini kita hilangkan. Ini gunanya apa? Kita ingin meringkas URL nanti. Jadi tidak ada URL ada tulisan index.php lagi seperti itu. Nah, selanjutnya setting base URL pada config.php dan autoload.php. Kita buka file config-nya yang tadi. Nih, setting base URL-nya. Ini URL yang akan kita panggil nanti. Ini localhost, kemudian nama folder yang ada di htdocs ya. Kalau nama folder saya adalah nama underscore kalian. Nah, ini disesuaikan nanti dengan folder yang kalian punya masing-masing seperti itu. Nanti diisikan di base URL. Ini sebelumnya kosong ya. Ini saya sudah isi. Kemudian setting base URL selanjutnya di file autoload. Kita buka di ini autoload helper array ini kan masih kosong ya. Kita isikan dengan URL. Nah, selanjutnya nih ya, ini adalah autoload yang kita ganti. Tadi kosong menjadi URL. Selanjutnya tahap ketiga yaitu membuat file .htaccess. Nah, karena tadi kita kan menghilangkan indeks ya, dalam artian mempersingkat URL. Jadi kita perlu nih file .htaccess ini. Ini ada skripnya, simpan di dalam htdocs nama kalian. Ini folder yang ada di dalam htdocs ya. Nanti simpan di htdocs. Ini saya buka htdocs, kemudian di folder nama kalian atau sesuaikan dengan folder kalian. Langsung di dalam sini. Nah, ini .htaccess. Jangan lupa pakai titik ya, titik htaccess. Seperti itu. Nah, selanjutnya membuat library form validation pada file autoload.php. Nah, ini sebelumnya kan ada script autoload libraries array, ini masih kosong. Kemudian kita isi dengan form underscore validation. Kita coba buka file autoload-nya. Jadi ada di libraries ya. Kita menambahkan libraries form validation di sini. Form validation. Simpan. Nah, selanjutnya membuat file controller bernama data, atau kita ke inputannya dulu deh nih. File view bernama input, kita inputannya seperti apa.
Nah, ini ada form input data, ada form inputan NIM dengan namanya NIM ya. Name-nya adalah NIM, kemudian nama, name-nya adalah nama, kemudian alamat, inputan name-nya bernama alamat. Ada NIM, nama, alamat. Kemudian ada tombol submit. Nanti ketika klik submit, maka NIM, nama, alamatnya akan muncul. Nah, selanjutnya ini ada form action ya. Artinya ini mengarah kemana nanti nih, kita kirim kemana nih, NIM, nama, dan alamat ini. Kita kirimnya ke dalam, ini base URL ya, controller data ke function cetak. Kita buka file controllernya. Jadi pertama kita butuh membuat file view inputan, form inputannya, kemudian controller data. Nah, ini isinya ada function indexnya itu defaultnya ya. Jadi si controller data ini langsung meload si ini file inputan ini ya, input.php ini maksudnya. Karena kita ingin mengambil nanti variabel apa yang akan dicetak ya. Nah, ini yang akan diambil ke function cetak seperti itu. Nah, di function cetak ini ngapain? Ini kita melakukan form validation atau validasi form. Pertama, yang divalidasi apa aja? Ini inputan ada NIM, nama, alamat. Nah, di sini rules-nya NIM ini required dan max length 8. Artinya NIM harus diisi, kemudian panjang karakternya maksimal 8. Nah, kalau tidak diisi atau inputannya melebihi dari 8 karakter, maka nanti tidak akan bisa tersubmit atau terrecord seperti itu. Demikian juga dengan nama ya, nama required max length 30, berarti dia maksimalnya 30. Jadi tidak boleh lebih dari 30 karakter inputannya. Kemudian alamat required max length 30 juga nih. Jadi ketiga ini harus diisi, kemudian dengan batasan karakternya masing-masing seperti itu. Kemudian ada percabangannya. Nah, jika form validation sama dengan true, nah ini jika benar ya. Maksudnya ini jika NIM, nama, dan alamat sesuai dengan rules-nya ini diisi semua, kemudian tidak melebihi dari karakter batasan ini, maka nanti akan dikirim nih NIM, kemudian NIM akan dipost dengan nama variabelnya NIM, kemudian nama akan dipost dengan namanya nama, kemudian alamat akan dipost dengan namanya alamat. Dan NIM, nama, dan alamat ini akan dikirim ke ini ya, file hasil atau file tampilannya seperti itu. Dan jika form validasinya salah, dalam artian tidak memenuhi rules ini, maka akan dikembalikan lagi ke inputan ya, seperti itu. Nah, kita ingat-ingat ya, tadi ini yang dipost adalah variabel NIM, nama, alamat. Kemudian di file hasil, ini file ketiga yang kita butuhkan ya, file view bernama hasil, ini untuk menampilkan hasilnya, hasil dari inputan yang tadi. Yang ditampilkan apa? Ada NIM, nama, dan alamat. Dan ini adalah variabel yang dipost tadi ya, yang dikirim dari controller data. NIM, nama, dan alamat. Kemudian ini ada hyperlink dengan mengarah ke controller data. Seperti itu. Ini nanti tulisannya adalah input lagi. Kita coba. Running. Localhost. Kemudian buka nama kalian. Nah, ini nanti tampilannya seperti itu. Nah, tadi saya lupa. Langkah ke-8 ya. Tadi membuat file view hasil. Nah, ini setting default controller menjadi data. Nah, ini pada file routes. Ini untuk apa? Jadi kalau saya klik
folder nama kalian ini, maka langsung terbuka nih file yang tadi kita buat seperti itu. Jadi dia langsung memanggil controller data. Ini ada di mana? Ada di ini ya, di folder config, kemudian cari routes php. Nah, di sini isi default controllernya adalah data. Data ini adalah nama controller yang tadi kita buat. Seperti itu. Kita kembali lagi. Misalkan saya input name 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian namanya Gea, alamatnya Jakarta. Saya submit, maka akan tampil nih sesuai dengan inputan saya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nama Gea, alamat Jakarta. Kemudian saya input lagi, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namanya tetap Gea, alamat Jakarta. Apakah bisa? Tidak bisa, dia akan dikembalikan lagi ke input karena tidak memenuhi rules validasi tadi. Jadi kan maksimalnya NIM tadi maksimalnya 8 ya. Jadi kalau misalkan saya isikan 9, dia tidak akan tersubmit seperti itu. Atau mungkin nama dan alamat saja yang saya submit, yang saya input, NIM-nya tidak, maka tidak bisa juga. Demikian juga kalau NIM beserta alamat aja, nama dikosongkan, maka tidak bisa nanti tampil hasilnya. Seperti itu ya. Itu yang namanya validasi. Jadi inputannya harus sesuai dengan rules yang telah ditetapkan. Seperti itu. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.